bersama saya Pastor Denny Jakirsa ingin menyampaikan pesan Tuhan yang dicatat di dalam bagian Injil Markus pasal 12 ayat 15 ini. Saya akan coba satu perikop ini menceritakan tentang membayar pajak kepada kaisar. Di dalam tiga kitab Injil yang lain, itu dikatakan bahwa orang Farisi, orang Saduki, ahli kitab, mereka berembuk, kolusi, nepotisme, merencanakan dan merancangkan sesuatu yang jahat kepada Yesus, yang pada waktu itu Yesus sangat populer, meroket dengan melesatnya. Jadi Yesus menurut mereka ini adalah bahaya bagi mereka, lalu mereka berkumpul dan merancangkan sesuatu yang jahat untuk menjebaknya. Ketika mereka merancang itu, kemudian mereka mengutus orang-orang untuk hadir di mana Yesus ada dan mengajukan pertanyaan yang mereka sudah pesankan kepada orang ini. Sehingga ketika Yesus ada di satu tempat menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan, nah orang-orang suruhan daripada orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli kitab ini mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah bahwa haruskah kami membayar pajak kepada kaisar? Nah, ini sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus oleh orang-orang suruhan daripada para Farisi, Saduki, dan ahli kitab itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Lalu Tuhan Yesus menjawab, mana uang itu? Coba kau lihat gambar dan tulisan siapa? Mereka menjawab, kaisar. Lalu Yesus bilang, berikanlah itu apa yang patut diberikan kepada kaisar. Mereka bingung. Mereka terheran-heran. Satu jawaban di mana mereka sudah tidak bisa lagi menjebak Yesus. Ya, yang menjadi perhatian dari saya ada pada ayat yang ke-15. Dan ayat yang ke-15 ini menggambarkan, termanifestasi, terlihat yang saya akan sampaikan kepada kita semua. Di ayat 15, tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Artinya Yesus memiliki kepekaan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang hendak melakukan hal yang jahat untuk dirinya. Lalu kita lihat bagaimana respon Tuhan Yesus ketika orang-orang yang menjebak ini, ketika orang-orang yang mencelakakan dia. Apakah Yesus gusar, marah, tersinggung? No. Dia tidak marah, tapi dia layani dengan baik. Dia menjawab dengan baik untuk pertanyaan yang mereka ajukan kepada dirinya. Mari coba punya contoh uang dinarnya, mana uang dinar? Uang. Lalu Yesus kembali memperlihatkan kepada mereka.
Kalau kita tarik dari ayat 15 ini pada kitab Injil Markus pasal 12, di situ ada dua hal yang kita pelajari dan merupakan keteladanan Yesus yang patut kita ikuti. Hal yang pertama, di situ dikatakan tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Ini artinya Yesus memiliki kepekaan akan orang-orang yang terlihat baik, yang terlihat hormati kita, yang terlihat menghargai kita. Tetapi Yesus tahu dia punya kepekaan. Nah, kepekaan inilah yang membuat Yesus bertindak, merespon dengan hikmat Tuhan. Perhatikan baik-baik hal ini. Yesus memiliki kepekaan. Kepekaan inilah yang membuat hikmat itu muncul dari dirinya. Untuk apa? Untuk tetap memberikan respon yang baik terhadap orang-orang yang jahat kepadanya. Bukankah ada firman Tuhan, jangan balas jahat dengan kejahatan, tetapi balas jahat dengan kebaikan. Nah, ini satu bagian yang Tuhan Yesus hendak teladankan kepada kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana supaya kita memiliki kepekaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Ini penting. Ini menjadi satu catatan bagi kita. Apakah kita tidak ingin hal yang ada pada diri Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita? Mari kita miliki kepekaan. But, bagaimana memiliki kepekaan? Kepekaan itu hadir, kepekaan itu muncul dan ada oleh karena you and me membangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Sekali lagi, you and me membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita ingin memiliki kepekaan terhadap sekitar kita, maka bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita lihat kehidupan dari Tuhan Yesus, pagi-pagi benar dia menuju ke suatu tempat dan melakukan doa. Wow, pagi-pagi benar dia melakukannya. Ayo, apakah kita sudah membangun hubungan yang intim sama Tuhan agar kita memiliki kepekaan, agar kita dapat merasakan sungguh Allah menyertai kita, sungguh Allah melindungi kita, sungguh Allah mempersiapkan kita untuk terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, termasuk hal yang baik, bahkan hal yang buruk sekalipun. Wow. Kita lihat, Yesus tahu dia akan mendapatkan penganiayaan, dia akan mendapatkan penyiksaan, dia akan dijadikan sebagai orang yang tidak memiliki kemanusiaan dan di dalam dirinya. Yesus tahu dia akan berakhir dengan penyaliban. Tetapi sekali lagi, kepekaan itu membuat Yesus mampu
mampu menghadapi kemungkinan yang terburuk dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah you and me siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk terjadi dalam hidup kita? Kita akan mampu bila kita membangun hubungan yang intim bersama Tuhan. Sangat dalam sekali ketika saya mencoba merenungkan, tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Secara manusia saya berpikir ya pasti karena dia adalah Allah. Tetapi sekali lagi saya tidak melihat kehadiran Yesus di dalam dunia ini sebagai Allah, tetapi saya mencoba untuk melihat keberadaan Yesus sebagai manusia yang 100% sama seperti kita. Bagaimana dia dapat menjalani kehidupan, memiliki rasa lapar, rasa haus, capek, marah, tersinggung dan sebagainya serta seterusnya. Nah, di dalam kemanusiaan Yesus ini saya mencoba memikirkan, mencari jawaban why dia bisa tahu. Ketika saya melihat kehidupan daripada Tuhan Yesus, ternyata dia memiliki hubungan yang intim kepada Allah, kepada Bapanya yang di surga. Nah, di dalam kemanusiaan Yesus itu dan kemanusiaan kita, maka saya mampu menangkap, maka saya mampu memahami keberadaan Allah melalui Yesus Kristus menghadapi kehidupan di dalam dunia ini, menghadapi segala hal yang jahat. Inilah satu kebenaran firman Tuhan bagi kita. Mari kita mau membangun hubungan yang intim kepada Tuhan, agar kita memiliki kepekaan. Kita memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memiliki kepekaan untuk lingkungan di mana kita berada. Entahkah kepada orang-orang yang tulus hati berhubungan dengan kita, ataukah dengan orang-orang yang tidak tulus hati berhubungan dengan kita, kita tetap melakukan yang terbaik. Kita tetap melakukan firman Tuhan. Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan dan akal budimu. Dan yang kedua yang tidak kalah penting dengan hal itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan Yesus telah tunjukkan secara komprehensif, secara keseluruhan, bagaimana kita tetap memperlakukan yang baik terhadap orang-orang yang hendak melakukan hal yang jahat, dengan tetap menjaga kewaspadaan, cerdik seperti burung merpati, cerdik seperti ular, tulus seperti ular. Burung merpati. Salah mulu. Iya, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Jadi kita harus bisa. Ini bukan politik, bukan. Ini adalah hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terhadap orang yang jahat juga kita harus mengasihi. Sama seperti hari ini Tuhan tetap mengasihi. You yang jahat, you yang baik. Kita yang jahat, kita yang baik. Saya yang jahat, saya yang baik. Sama. Tuhan Yesus memberikan sinar matahari kepada berbagai karakter orang, entah baik atau jahat. Tetapi secara personal, apabila kita membangun hubungan yang intim kepada Tuhan, maka kita bisa melihat penyertaan Dia. Maka ada perkataan Immanuel,
Allah beserta kita. Haleluya. Mantap. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan bagi kita. Hal yang kedua, di sini kita melihat mengapa kamu mencobai aku. Yesus terus terang. Ya bila ya, tidak bila tidak. Tetapi sekalipun demikian, Yesus tetap memberikan jawaban yang baik. Yesus tetap memberikan yang terbaik. Ya mana? Dinar, saya akan jawab pertanyaanmu. Maka perkataan hikmat itu hadir di dalam setiap perkataannya, di dalam menghadapi orang-orang yang berinteraksi dengan dirinya. Demikian juga dengan kita. Hal yang kedua, kita harus mampu menjawab. Bukankah ada firman Tuhan, kamu panjang sabar dan memberi jawab yang baik terhadap keimananmu, termasuk sikap, perilaku, keputusan kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan, sehingga mereka berkata dan mereka merasakan ada Yesus di dalam hidup kita, ada Yesus di dalam hati. Dan itu bukan muncul daripada kita. Saya anak Tuhan, nyandak tahu toh. Ini satu kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu kita menyebut saya anak Tuhan, saya anak raja, atau bahkan saya pelayan Tuhan. You don't me, you nggak tahu siapa saya. Saya ini pendeta besar. Saya ini hamba Tuhan. Tidakkah you tahu saya seorang profesor teolog? It's okay, gak masalah. Sepanjang hal itu untuk menyatakan sebuah kebenaran, untuk menyatakan mengklarifikasi bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan, bukan untuk menaikkan citra kita, untuk menunjukkan siapa kita hebat. No, bukan. Tapi kita mau menunjukkan Yesus tetap Tuhan, sekalipun you tidak menganggap dia adalah Tuhan. Tapi bagiku Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dalam pribadiku, hidupku, seluruh keberadaanku. Mau apa kita memperdebatkan, menunjukkan, sehingga hubungan kita dengan sesama itu tidak baik. Yang kita benci adalah dosa dalam dirinya, tapi terhadap orang itu aku mengasihi. Terhadap pemalas ya aku marah sama orang pemalas. Kau belajar sama semut. Itu orang malas, itu dosa. Terhadap pembohong kita ngomong, kamu ini pembohong ya, bertobat kamu. Dia marah gak masalah, dia gak mau berhubungan dengan kita gak masalah. Yang penting adalah kita mau beritahu, berbohong itu tidak baik, berbohong itu dosa. Selesai. Tapi saya tetap mengasihi kamu. Dia datang lagi. Kita tahu kalau orang itu akan berbohong kepada kita. Ini satu kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus tetap memberikan jawab yang baik, tetapi dia tegas. Kita tetap berhubungan, berkomunikasi dengan yang baik. Siapapun, termasuk orang yang pernah menyakiti hati kita,
termasuk orang yang pernah mengkhianati kita, termasuk orang yang pernah merendahkan kita, termasuk orang yang pernah mempermalukan kita, termasuk orang yang telah menjatuhkan harga dirimu, harga diriku, tetap berlaku baik. Oh, nggak bisa, ya sudah. Kalau nggak bisa, jangan paksa. Beri hikmat, minta hikmat Tuhan. Saya masih nggak bisa bertemu dengan orang itu, ya sudah, hindari. Kalau orang itu datang sama kita, jangan kita tolak, kita terima dengan baik. Tapi kita membatasi hubungan dengan orang itu. Kalau orang itu harus diberikan pertolongan, kita peka dengar suara Tuhan, harus menolong orang itu, ya kita tolong. Gitu aja kok repot. Apa kita mau senandungkan sakitnya hati ini, tapi haleluya, puji Tuhan, terpuji-pujilah namanya, Yesus pencipta alam semesta. Haleluya, puji Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mau you and me, kita semua mau meneladani Kristus. Yang pertama, mari kita bangun hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita tetap melakukan hubungan dengan sesama manusia dengan baik. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan renungan singkat daripada hamba-Mu Pastor Denny Jakirsa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan saya untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.